Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mulai belajar di tema 3 ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai teks petunjuk ya. Apa itu teks petunjuk? Nah, terutama teks petunjuk penggunaan ya. Teks petunjuk penggunaan adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan atau membuat sesuatu ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari kita bisa menemukan teks petunjuk ini pada barang-barang yang kita beli ya. Contoh pada mainan yang kita beli itu biasanya ada bagaimana cara menggunakan mainan tersebut ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi teks petunjuk yang kita dapati di kemasan-kemasan obat yang kita beli di apotek ataupun obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Biasanya di situ ada bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan teks petunjuk penggunaan ya. Jadi adalah petunjuk atau teks yang berisi cara menggunakan atau melakukan membuat sesuatu ya. Nah, jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi bahwa teks petunjuk itu biasanya ditemukan pada kemasan atau barang yang kita beli. Nah, teks petunjuk ini disebut juga teks instruksi ya. Nah, bagaimana kita membedakan antara teks petunjuk dengan teks-teks yang lainnya ya? Bahwa teks petunjuk itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari teks petunjuk tersebut ya? Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu ya. Kemudian yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu ya. Itu ciri-ciri dari teks petunjuk. Nah, tadi yang terakhir disebutkan bahwa ciri-ciri dari teks petunjuk penggunaan itu menggunakan kalimat perintah ya. Nah, kalimat perintah itu disebut juga kalimat imperatif. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu yang pertama menggunakan tanda seru ya di akhir kalimat. Kalian sudah tahu ya bagaimana menulis tanda seru itu. Garis lurus, di bawahnya terdapat titik. Itu yang disebut dengan tanda seru. Bahwa kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat perintah disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Contoh, Aidil, coba ambilkan pensil itu. Nah, itu intonasinya tinggi ya. Anak-anak tolong perhatikan ya. Itu juga merupakan kalimat perintah. Nah, kemudian kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Contoh, ambillah buku itu, tutuplah pintu itu, hapuslah papan tulis itu. Itu yang dimaksud dengan kalimat kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Dan kemudian ciri dari kalimat perintah yang lain adalah dapat menggunakan kata seperti jangan, tolong, ya, mohon dan sebagainya. Contoh, jangan menyimpan sepatu di dalam ya. Itu juga merupakan ciri dari kalimat perintah. Tolong tutup pintu itu. Tolong bersihkan papan tulis. Tolong rapikan bukumu. Tolong bersihkan kelas. Nah, itu ciri dari kalimat perintah yang menggunakan
kata-kata jangan, tolong ya, mohon dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah teks ya, di mana dalam teks tersebut berisi cara menggunakan atau cara melakukan sesuatu. Di sini dalam teks tersebut berjudul cara menanam tanaman hidroponik. Nah, di dalam teks di sini ini terdapat kalimat perintah yang hampir semuanya itu merupakan kalimat perintah, karena di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda seru ya. Coba kalian perhatikan untuk lebih jelasnya, teks tersebut ada di bukumu, di buku kalian itu halaman 33. Nanti ya kalian baca, simak baik-baik cara menanam tanaman hidroponik ini, di mana dalam teks tersebut itu berisi kalimat perintah ya. Nah, itu demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Seandainya masih belum puas atau belum jelas dengan video pembelajarannya, kalian boleh membaca buku ya, baca buku di buku paket itu tema 3 halaman 32 sampai 33 ya. Nah, untuk tugasnya kalian membuat 5 kalimat perintah di buku tugas. Contohnya ada di buku ya. Tadi sudah Ibu sebutkan beberapa kalimat perintah. Kalian buat kalimat perintah yang lainnya. Kerjakan di buku tugas. Yang sudah boleh mengirimkan pekerjaannya ke WA Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.